Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, khususnya di dalam program belajar composting online batch ke-21. Sebelumnya, mari kita berikan aplaus untuk teman-teman yang sudah selesai menjalankan sesi kulwap. Ya, sudah ada 7 kulwap yang kita jalani bersama. Terima kasih teman-teman sudah menyimak semua materinya, dan ini adalah kesempatan full Zoom yang memang saya alokasikan waktu, saya sediakan untuk teman-teman ngobrol-ngobrol. Kita mungkin ada yang lebih enaknya menyampaikannya lewat ngobrol secara langsung daripada lewat chatting. Saya sediakan ruangnya di sini, dan karena sekarang sudah pukul 1, maka kita mulai saja acaranya, dan teman-teman bisa menyimak tayangan ini melalui rekaman. Saya akan membungkus tayangan ini, dan buat teman-teman yang menyaksikan, kalau ternyata yang hadir cukup banyak, maka bisa jadi akan ada 2 sesi full Zoom-nya, tapi kalau tidak, maka hanya akan ada 1 sesi, kita bungkus perjalanan keluar kita, dan silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Anda bisa sampaikan di kolom komentar di YouTube maupun di WhatsApp. Tentunya kita masih punya grup WhatsApp ya teman-teman ya, selama 4 minggu dari sekarang. Jadi 4 minggu dari sekarang, silahkan manfaatkan grupnya untuk teman-teman berpraktek, berproses, menyampaikan apa-apa yang sudah dijalani. Kalau ada tantangan, ada keseruan segala macam, sampaikan di grup supaya kemudian bisa kita berikan feedback bersama-sama dan kita bisa saling belajar. Karena saya walaupun katakanlah sudah duluan composting, saya sangat banyak belajar dari proses keseharian compostingnya teman-teman semua. Oke, mari kita mulai membungkus perjalanan kulwap kita beberapa hari ini. Oke, sahabat semua, ini dia slide kita. Terima kasih sudah hadir di Cool Zoom. 8 langkah mudah mengubah sampah rumah tangga menjadi pupuk organik. Oh, kok ada 8 langkah, Mas? Bukannya kulwapnya cuma ada 7. Memang sengaja. Yang 1 kita simpan di kulsum kali ini. Oke, sebentar. Saya memastikan. Oke, semuanya sudah bisa masuk nanti. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya. Ya, perkenalkan lagi teman-teman, saya Andito, tinggal di Jakarta Timur, Cipinang Muara, dan saya sudah melakukan proses composting sejak tahun 2014, ayah dari 2 anak homeschooling. Hari-harinya profesinya sebagai urban farmer, digital marketer, konsultan, dan edukator gaya hidup sehat. Dan bersyukur sejak tahun 2017 sudah membantu lebih dari 100 sahabat memiliki instalasi hidroponik dan juga komposter di rumahnya masing-masing. Dan tidak hanya sharing secara perorangan, juga pernah diundang juga ke katakanlah instansi atau kemudian ke sekolah, ke katakanlah di kejaksaan juga pernah, lalu kemudian bikin workshop hidroponik di instansi-instansi yang membutuhkan, dan pernah juga membantu program-program CSR gitu ya. Jadi buat teman-teman yang biasanya punya program CSR membina sebuah daerah, itu ingin diberikan wawasan tambahan bagaimana cara memilah dan mengolah sampah, saya juga ikut membantu hadir di sana. Dan tidak hanya di sekitaran Jabodetabek, tapi juga sempat sampai keluar kota. Saya sempat sampai ke Desa Sekon di NTT, di Ngawi, Jawa Timur, lalu kemudian di Pandeglang, Jawa Barat. Dan tidak hanya secara langsung, apalagi kemarin waktu masa pandemi, ternyata minat orang terhadap memberdayakan lahannya, lalu kemudian ingin mengolah sampah dan sebagainya bermunculan, maka saya sempatkan atau saya senang sekali diberikan waktu untuk kemudian berbagi mengenai keseruan-keseruan secara online ya. Jadi kemudian bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Dan tidak hanya secara umum, namun juga diundang ke beberapa universitas itu ya untuk kemudian memberikan sesi inspirasi bagi para mahasiswa agar bisa menjadi katakanlah agen-agen perubahan yang tidak hanya berpikir produksi, tetapi juga efek dari produksinya termasuk sampahnya agar bisa menjadi sebuah hal yang lebih berkelanjutan lagi. Oke, kita masuk ke materi 8 langkah mudah, dan langkah pertamanya tentu mindset-nya dulu ya teman-teman, sebagaimana yang kita sudah pelajari. Dan saya ingatkan lagi bahwa kalau model persampahan yang model dumping ini terus yang kita lakukan, maka ya tidak bisa dipungkiri kemampuan TPS dan TPA kita semakin lama akan semakin menipis. Jadi apa solusinya? Solusinya adalah composting. Kita memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Nah, mengapa perlu melakukan composting? Karena mungkin bagi teman-teman sudah praktek, sudah bisa merasakan bagaimana Anda merasakan sampah Anda berkurang, gitu ya, 40-80% tumpukan sampah itu sangat bisa dikurangi. Dan setiap sampah yang terpilah bisa jadi manfaat, bahkan memiliki
nilai ekonomis, bisa menyuburkan tanah dan membuat lingkungan lebih bersih dan menyehatkan. Nah, kategori sampah saya pisahkan dulu menjadi 2 kategori besar dulu ya teman-teman, karena bisa memilah ini 2 saja sudah luar biasa memberikan dampak yang wow terhadap lingkungan kita ya, sampah basah dan sampah kering, yang organik dan yang anorganiknya. Oke, sampah basah ini contoh-contohnya ada di sini, pokoknya semua yang terkait dengan sisa hewan, sisa tanaman itu masuk dalam material organik. Sedangkan kalau yang kering termasuk semua yang tidak termasuk 2 hal tadi ya. Artinya mereka sudah mengalami sebuah pemrosesan sehingga mereka menjadi lebih tahan lama. Walaupun kadang-kadang katakanlah, Mas, kardus kan asalnya dari pohon. Kertas juga asalnya dari pohon. Nah, pertanyaannya begini teman-teman. Kalau bagi saya kategori organik dan anorganik adalah kita lihat bagaimana penyusutannya. Katakanlah kalau teman-teman beli daun pisang, lalu teman-teman tidak olah, maka dalam waktu bisa jadi ya 10 sampai 20 hari, bahkan 1-2 minggu saja, itu kemudian si daun pisang ini sudah menguning, sudah menyusut. Nah, itu tandanya dia material yang organik. Kalau kertas bagaimana? Kalau kemudian disimpan lebih dari 2 minggu, apakah berubah bentuk? Tidak. 2 bulan? Tidak. 2 tahun bisa jadi tidak gitu ya. Bahkan mungkin kertas hanya sedikit menguning saja, kardus ya tetap sebagai kardus. Nah, itu yang kemudian membuat mereka tidak masuk dalam kategori organik. Mereka anorganik yang perlu dipilah sesuai jenisnya agar bisa diolah kembali menjadi material yang kurang lebih memiliki unsur-unsur yang sama. Oke, mari kita masuk ke prinsip 3R. Saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali mengingat prinsip 3R dalam pengolahan sampah, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Pastikan teman-teman reduce-nya ini adalah yang paling utama. Jadi teman-teman ketika melakukan aktivitas sehari-hari, sudah ditanamkan di dalam pikirannya, apa yang bisa saya kurangi, sampah yang bisa saya kurangi hari ini. Yang paling gampang sebetulnya adalah ketika kita berbelanja, teman-teman, khususnya ke pasar. Begitu teman-teman ke pasar, lalu kemudian teman-teman melihat katakanlah mau belanja, oke, oh berarti ini apa yang bisa saya kurangi ya. Nah, kalau saya mencoba untuk kemudian untuk belanjaan-belanjaan yang sudah pasti basah, sudah pasti kalau pakai kantong plastik pasti plastiknya dibuang, itu biasanya saya usahakan sudah saya bawa kotak. Jadi sejak dari rumah tuh sudah direncanakan. Bahkan saya bawa kotak lebih supaya kemudian kalau tiba-tiba melihat sesuatu yang tidak ada di daftar dan dia ada sesuatu kategori yang basah, saya bisa pakai kotaknya. Jadi dari situ saya berusaha mengurangi setidaknya 1 lembar kantong plastik aja setiap harinya. Nah, kalau saya melakukannya terhadap 5 item yang basah, berarti kan 5 kantong sampah per hari. Ya, per hari kalau seminggu 2 kali belanja, berarti sudah 10 kantong sampah, 40 kantong sampah sebulan. Sebulan. Kalau saya sendiri, kalau kemudian ada 100 orang atau 1.000 orang atau 1 juta orang melakukan hal yang sama, berapa banyak yang kantong sampah yang bisa kita kurangi bersama-sama teman-teman semua. Lumayan? Lumayan. Baru setelah itu kita reuse, kita gunakan lagi semua yang bisa digunakan, termasuk plastik ya. Jadi saya bukannya nggak pakai plastik, tetapi saya kalau pakai plastik, saya pengen plastik yang nanti bisa saya pakai lagi. 2, 3 kali, 10 kali ke depan, pengennya plastiknya bisa saya pakai lagi. Baru kemudian di-recycle, kita olah atau kita daur ulang material-material yang memang sudah tidak bisa dipakai. Dan tidak syaratnya adalah harus dipilah sesuai jenisnya. Begitu ya teman-teman. Oke, dan setelah sampah kering dipilah, ya kita manfaatkan kembali untuk anak berkreasi, bisa disodorkan ke bank sampah, diberikan ke penampungan sampah kering, diberikan kepada pemulung. Ini beberapa aktivitas yang saya dokumentasi waktu masih aktif di bank sampah dekat rumah. Lalu kemudian ini ada aplikasi pendukung gerakan minim sampah. Ini minim sampah ini salah satu yang saya suka adalah si siklus refill ini, karena dia bisa untuk mengisi katakanlah hal-hal yang sangat saya butuhkan gitu ya. Yang biasanya saya beli kemasannya seperti minyak goreng, deterjen cair, deterjen buat sabun cuci piring dan sebagainya. Biasanya kita kan beli kemasan-kemasan lagi. Nah, ini begitu ada siklus semuanya diisi ulang. Lumayan banget ngurangin plastik. Plastik kemasan. Dan ini ada 2 aplikasi yang bisa mengambil katakanlah sampah-sampah kering yang terpilah, ada aplikasi Duitin dan Armada Kemasan. Silakan langsung mampir saja ke Instagramnya masing-masing. Oke, yuk kita mulai memilah sampah kita. Yang langkah keduanya, kita harus siapkan 2 tempat sampah. Terima kasih yang sudah menyetorkan gambarnya. Ini contoh tempat sampah yang baik ya, artinya wadahnya tertutup sehingga semua sampah organiknya masuk di situ. Ya teman-teman, ini adalah langkah yang terlihat sederhana, tetapi sangat menentukan perjalanan mengolah sampah kita ke depannya. Anda perlu punya
tempat sampah yang terpisah untuk kemudian khusus buat organik dan dia kok bisa tertutup seperti ini. Tertutup itu artinya bawahnya nggak lubang-lubang gitu kan, ada tempat sampah yang lubang-lubang bawahnya kan. Oke, yang ketiga langkahnya adalah tentukan metode composting. Nah, dari semua peserta, saya menangkap ada satu yang sudah menentukan metode compostingnya, yaitu ini nih, ya sahabat, ya Kak Lia kayaknya ya, Kak Lia ini yang kemudian sudah berinisiatif menggunakan wadah yang kemudian di bawahnya dilubangi, sehingga kemudian bisa menampung air lindinya di bawah situ ya. Itu menarik sekali metodenya. Dan karena dia ukurannya kecil, so far so good saja gitu ya, untuk kemudian karena jadi lebih mudah diaduk dan sebagainya. Oke, saya ingatkan lagi mengenai metode composting, teman-teman bisa memilih lubang organik, biopori, lalu komposter, kompospot, lalu kemudian ada ekoenzim yang asik banget ini, sebuah material hasil fermentasi yang aromanya nikmat dan punya kemampuan menyerap minyak yang luar biasa. Oke, langkah keempatnya kita membuat mall, dan di antara teman-teman belum ada yang menyetorkan foto membuat mikroorganisme lokalnya. Gak apa-apa, kita lanjut ya. Langkah kelimanya kita siapkan penggembur, dan sama, teman-teman belum ada yang memfotokan penggemburnya seperti apa. Dan kita langsung lanjut lagi ke langkah ke-6, itu mencacah sampah. Nah, masih dari Kak Lia ini. Jadi yang di sebelah kanan, yang di kotak warna ungu adalah sampah yang sudah tercacah. Sedangkan yang sebelah kiri adalah sebelumnya ya. Jadi masih sampahnya belum tercacah, begitu kemudian sudah dicacah, bentuknya seperti itu. Sangat bagus sekali hasil cacahannya, mantap kali ya. Dan langkah ke-7, saatnya composting. Ya, proses komposnya tidak dijembreng one step, one by one ya, langkah demi langkahnya tidak difotokan oleh Kak Lia, tetapi Kak Lia malah memfotokan hasilnya, ya hasil POC-nya ini ya, si air lindinya ini yang kemudian ingin langsung diterapkan ke tanaman, dan itu keren banget. Mantap ya dari sampah kita. Ya, saya pun juga ingin sedikit bercerita, saya berawal dari composting. Di tahun 2014, ini mentor saya Mbak Wildayanti ketika datang membawakan komposter yang sampai hari ini komposternya masih bisa saya pakai di rumah saya. Jadi sama teman-teman, saya belajar mencacah sampahnya, lalu kemudian saya berikan mikroba, waktu itu masih dalam bentuk serbuk, dan harus beli lagi, dan sekarang saya ternyata bisa melihat kita bisa mensubstitusi, bisa menggantikan dengan apa yang dekat di keseharian kita, yaitu air beras. Kalau Anda masih makan nasi tentunya. Tapi kalau Anda sudah nggak makan nasi, ya minta air beras tetangga. Atau kemudian Anda bisa juga, misalnya Anda makan buah gitu ya, daging buahnya difermentasi. Yang diberikan gula, disimpan selama 2 minggu, kasih air sedikit, itu yang kemudian difermentasi, dan itu bisa menjadi salah satu mikroorganisme lokal kita. Oke, kemudian tambahkan penggembur. Penggembur ini fungsinya untuk mengendalikan kadar air sehingga material organik yang bisa menyerap air ya. Jadi bisa serbuk gergaji, sekam padi, bisa pakai abu gosok kalau teman-teman bisa mendapatkannya di sekitar teman-teman. Oke, setelah itu masukkan ke dalam komposter, dan kalau berlangsung dengan baik, maka sebetulnya sampah-sampah itu bisa dipanen dalam waktu 10 sampai 14 hari. Dan ya inilah hasil dari komposter, saya dapat pupuk cair, bisa diberikan ke tanaman dengan perbandingan 1:3 sampai 1:10. Saya panen pupuk padatnya, ini yang menjadi bagian dari media tanam saya. Dan ekoenzim ini ya asik banget, kulit buah yang kemudian bisa kita fermentasi selama 3 bulan, jadi sebuah material yang sangat harum segar, dan bisa mengambil minyak dengan sangat baik. Jadi bisa menjadi pelengkap sabun cuci piring kita, untuk dipakai buat ngepel, dipakai buat cuci tangan, dan sebagainya. Ekoenzim ini keren banget. Dan langkah ke-8-nya apa, teman-teman? Ulangin prosesnya dari pertama lagi. Jadi dari mindset-nya lagi, dari pilah sampahnya lagi, dari menentukan metode komposnya mau diapain, lalu kemudian diberikan mol, diberikan penggembur, dicacah dulu sampahnya. Itu dah, teman-teman. Ulangi terus seperti itu lagi, sampai kapan, Mas? Sampai seumur hidup kita. Sampai tubuh kita nanti dikompos ya di dunia ini ya, ketika kita meninggal, dikubur, dikompos. Dikremasi, ya dikompos juga, abunya ditebar di laut ataupun disimpan pun, itu adalah bagian dari proses pengomposan. Lalu kemudian di beberapa budaya-budaya ada yang disimpan di gua, lalu kemudian ditaruh di gunung biar dimakan oleh burung-burung, dan sebagainya, dan sebagainya. Intinya jasad kita ini, teman-teman, tempat jiwa kita tinggal sementara ini, nantinya akan kembali ke bumi juga. Dia akan kembali kepada tempat tinggal kita dengan caranya masing-masing. Ya mungkin bisa di bumi ini, bisa di bumi yang lain, ya tetap saja masih menjadi bagian dari alam semesta ini ya, sahabat semua.
Oke, dan hasilnya adalah ya dari semua pupuk-pupuk itu saya berkebun. Saya mencoba untuk mempraktekkan ya menanam sayuran, bisa panen tomat dan sebagainya. Dan kalau tidak perlu menggunakan lahan luas sebetulnya, pakai polybag aja juga bisa bertumbuhan ini sih tanaman-tanaman kerennya. Lalu kita menggunakan metode raised bed waktu itu, dan yang paling asik adalah waktunya panen. Ya, walaupun di polybag ketika dikumpulin rame-rame, banyak juga gitu ya teman-teman. Oke, sahabat semua, sebagai penutup dari pemaparan di kesempatan Cool Zoom kali ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk melihat bahwa kita melakukan composting itu bukan hanya untuk kita hari ini, tapi untuk masa depan bumi kita, tempat tinggal anak-anak kita dan cucu-cucu kita, segala keturunannya, tempat tinggal banyak manusia lain di bumi ini. Yuk kita melakukan composting agar bumi kita semakin baik dan semakin lestari lagi. Ya, sahabat semua, silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting, ini media-media sosial saya, nomor WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, kurang lebih dengan nama yang sama, Adito juga, ada TikTok-nya, dan kemudian ada di website saya di rumahhijaunet.blogspot.com. Oke, teman-teman, sekarang saatnya pertanyaan, dan karena sampai Cool Zoom ini berakhir belum ada yang bergabung, maka saya mengucapkan terima kasih banyak, semoga bermanfaat kebersamaan kita selama kurang lebih satu minggu lebih ini, dan saya sebagai yang memberikan materi memohon maaf apabila ada ketidaknyamanan di dalam saya memberikan pelayanan untuk teman-teman semua. Saya lagi, kita masih berproses, kita masih punya waktu 4 minggu bersama teman-teman untuk kemudian sahabat semua silakan menyampaikan apa-apa yang mau ditanyakan seputar proses composting, mumpung grupnya masih ada. Ya, memang grupnya tidak dibikin terus-menerus karena ya saya akan terus membuka batch-batch baru, dan ya bagi teman-teman yang serius, silakan nanti mengisi sebuah form persyaratan kalau teman-teman mau lanjut ke grup WhatsApp Sahabat Rumah Hijau yang berisi teman-teman yang sudah berhasil lulus dari program belajar composting online ini, ataupun teman-teman yang sudah pernah saya bantu pasang instalasi hidroponik dan komposter di rumahnya masing-masing. Di situ kita berinteraksi lebih asik lagi, bisa tektokan lagi sesuai dengan keseruan urban farming dan composting yang kita jalani sehari-hari. Baik sahabat semua, terima kasih sekali lagi sudah mengalokasikan waktu Anda untuk menyaksikan Cool Zoom ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi sahabat semua, kalau ada yang mau ditanyakan, langsung sampaikan saja di grup WhatsApp, kita akan bahas bersama-sama. Saya Andito, mohon undur diri dari video kali ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Langsung ada di channel YouTube saya, di YouTube Rumah Hijaunet. Ada yang mau ditanyakan, sekali lagi teman-teman, sampaikan. Semoga kita bisa menjadi bagian dari makhluk bumi, manusia, yang dapat memberikan manfaat untuk tempat tinggal kita. Karena ibarat seperti ini teman-teman, kalau sahabat semua punya kos-kosan gitu ya, isi 20 orang, dan setiap hari ada satu orang yang bangun paling pagi, dia sudah menyapu kamarnya, dan nggak cuma kamarnya, dia menyapu selasar juga, dia nyapu halaman juga, nggak disuruh, tapi dia menjaga kebersihan kos-kosan. Kira-kira Anda sebagai pemilik kos-kosan, apa yang akan Anda pikirkan? Apakah Anda akan, jika melihat orang seperti itu, lalu ketika suatu hari Anda mendapat rezeki yang berlebih, makanan yang berlebih, sisa makanan yang masih sangat layak dan sebagainya, maka kepada siapa Anda akan membaginya pertama kali? Niscaya pada orang-orang yang memiliki kontribusi positif di mana mereka tinggal. Ya, kita kan tinggal di bumi. Kalau kita menjadi orang-orang yang berusaha menjaga bumi ini, menjaga kebersihannya, mengolah sampahnya dengan kesadaran ini untuk kebersihan kita bersama, masa yang punya bumi tidak memberikan limpahan rezeki juga buat kita. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, dan sampai kita ketemu di grup WhatsApp teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.